Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, untuk memulai kegiatan pelajaran kita pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk kita memulai kegiatan kita pagi hari ini. Saya persilahkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kelimpahan rahmat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih sayang kepada kami semua, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka otak dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Pak Guru dapat kami pahami dengan baik. Ya Tuhan, amini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan kegiatan pelajaran kita pagi hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pelajaran kita pagi hari ini, saya akan mengabsen kalian. Yang pertama Adriana Rustivitun, hadir. Adrianus Man, Hadir. Arminda Niis, Hadir. Delviana Tai, Hadir. Destania Ferdi Doronana, Hadir. Fendi De Araujo, Hadir. Radiana Asliman, Hadir. Januria Makoberia, Hadir. Juliane Lim, Hadir. Laurentius Kalau, Hadir. Maria Remiantiun, Hadir. Markulinus Mariano, Hadir. Mendilanius Manek, Hadir. Octavianus Dancebo, Hadir. Stefania Mariani Lalaksaria, Hadir. Susianti Batista, Hadir. Serianti Icamanek, Hadir. Cerlianti Fahid, Hadir. Irensia Ilona Kalau. Hadir. Baik, semua hadir ya? Ya. Semua masih semangat? Masih. Baik, untuk mulai pelajaran kita di kelas 8 ini, mungkin anak-anak pernah mendapat pelajaran di kelas 7 sebelumnya toh, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pernah belajar toh? Benar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sumber hukum dan pedoman dalam pembangunan bangsa. Fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber hukum dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Baik, mungkin di antara kita atau di antara anak-anak ini ada yang tahu tentang fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Mungkin salah satu bisa. Baik, saya persilahkan. Fungsi Pancasila ada 5, yaitu 1. Sebagai dasar negara. Pancasila memberikan landasan hukum dan politik bagi pembentukan negara dan pemerintah. 2. Sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber utama dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi identitas dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. 4. Sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi nilai-nilai yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan ras di Indonesia. 5. Sebagai cita-cita bangsa. Pancasila mengandung cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemerdekaan. Baik, kita memberikan aplaus untuk teman kita yang telah menjawab pertanyaan tadi. Baik anak-anak, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang pernah belajar sejarah kelahiran Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu lahir melalui proses yang panjang dan rumit. Dimulai dari janji kemerdekaan yang diumumkan Jepang pada tanggal 7 September 1944. Jadi Indonesia itu memiliki sejarah panjang. Pancasila, tentang belajar tentang Pancasila itu memiliki sejarah panjang. Yang pertama itu janji kemerdekaan Jepang yang terjadi pada tanggal 7 September 1944. Itu dijanjikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam perang dengan sekutu. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Mungkin para siswa ada yang tahu apa arti itu kepanjangan dari BPUPKI? Silakan. BPUPKI kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, kita memberikan aplaus kepada teman kita yang menjawab pertanyaan tadi. Yang ketiga itu adalah sidang BPUPKI. BPUPKI bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan berfokus pada perumusan dasar negara, yaitu dasar negara Indonesia itu apa? Dasar apa? Pancasila. Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Yang keempat itu adalah pidato dari Insinyur Soekarno yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1945. Sehingga 1 Juli kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kelima itu adalah Panitia 9. Panitia 9 itu menyempurnakan rumusan Pancasila bersama dengan BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Yang berikut, yang keenam, Piagam Jakarta. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Dan yang terakhir itu adalah pengesahan Pancasila. Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, dari pelajaran kita hari ini, mungkin para siswa bisa mengambil kesimpulan, mungkin salah seorang siswa bisa menyimpulkan kepada kita. Silakan. Kesimpulannya adalah pada tanggal 1 Juni 1945 hari lahirnya Pancasila ditandai dengan pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI.
pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila sebagai hasil dari perjuangan panjang dan diskusi mendalam menjadi dasar negara Indonesia dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Baik, kita memberikan aplaus lagi kepada teman kita yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik atau menyimpulkannya dengan baik untuk kita semua hari ini. Baik, sampai di sini saja kegiatan pelajaran kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswi mengenai pelajaran kita hari ini. Tidak ada? Ya. Semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, berarti kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan kita berdoa yang dipimpin oleh salah seorang teman kita. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk mengikuti. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu terhadap kami semua, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing Bapak dan Ibu Guru dengan baik, sehingga Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kami dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah saling membantu dan menolong dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya usulan Roh Kudus-Mu supaya melindungi kami dalam perjalanan kami, hingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik dan selamat. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat